Halo Toppers. Bagi masyarakat, ular piton menjadi ular yang paling menakutkan setelah king cobra. Hal tersebut dikarenakan ular piton berkali-kali memangsa manusia secara utuh. Keganasan ular piton ini membuat banyak orang yang saat ini takut untuk pergi ke hutan maupun ke kebun yang dihuni ular piton. Apalagi di Indonesia, ular-ular ini memiliki ukuran yang sangat besar. Baru-baru ini hampir saja terjadi lagi seorang manusia hampir dimangsa ular piton. Seorang petani bernama Rajab Ngali, 38 tahun, warga dusun Pokolompo, Desa Borisalo, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, digigit ular piton sepanjang 8 meter. Petani itu diserang ular piton berukuran besar saat hendak ke kebun miliknya. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Selasa 30 Mei pada pagi hari. Nur Anugrah, Camat Parangloe yang dikonfirmasi menceritakan jika korban saat itu sedang berjalan menuju ke kebun miliknya untuk mengambil patok. Lalu kemudian, korban diterjang oleh ular piton tersebut tanpa melihat dari mana datangnya ular berukuran besar itu. Akibat kejadian itu, kata Nur Anugrah, korban mengalami luka robek pada bagian kaki kirinya akibat digigit ular piton itu. Meski dalam kondisi digigit ular, korban tetap tenang dan justru ia berhasil melumpuhkan ular tersebut dengan cara menebasnya menggunakan parang yang dibawanya dari rumah. Mendengar kejadian tersebut, warga kemudian berdatangan ke lokasi dan langsung mengevakuasi korban dengan membawanya ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa untuk dilakukan penanganan medis. Ular piton yang mati itu pun diabadikan warga dengan berfoto bersama sambil membentangkan ular tersebut dengan dipegang beberapa orang. Potensi ular raksasa untuk menganggap manusia sebagai mangsa mereka akan semakin meningkat ketika manusia semakin banyak merampas habitat satwa liar itu untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, dan rumah-rumah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Amir Hamidi, peneliti herpetologi LIPI. Menurut Amir, peristiwa seperti ini kerap kali terjadi karena tingginya konflik antara manusia dan ular akibat perubahan fungsi lahan yang sebelumnya menjadi habitat ular. Habitat ular sudah banyak berubah menjadi kebun, kemudian hewan-hewan mangsanya seperti babi hutan, anoa, dan babi rusa banyak diburu orang. Bertemu dengan ular liar lebih umum dialami oleh orang-orang pribumi yang tinggal di hutan daripada mereka yang tinggal di daerah maju. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences pada tahun 2011, dijelaskan bahwa para peneliti pernah mewawancarai 120 orang dari suku Acta Negrito di Filipina pada 1976. Dari hasil studi itu diketahui bahwa 15 dari 58 laki-laki suku Acta atau sebanyak 26% dan 1 dari 62 perempuan suku Acta atau sebanyak 2% pernah selamat dari serangan ular sanca batik. Nama lain dari ular piton yang juga pernah memangsa Wak Tiba di Sulawesi Tenggara dan Akbar di Sulawesi Barat. Lalu bagaimana ular piton bisa menelan manusia dewasa secara utuh? Ular memiliki sistem pencernaan yang sangat unik yang dapat memperluas banyak energi untuk meningkatkan kapasitas pencernaan mereka. Piton berburu dengan memilih daerah yang mereka anggap berbau, seperti mangsa mereka. Kemudian mereka menunggu mangsa datang. Sebelum menyerang mangsa mereka dengan gigi yang melengkung, piton biasanya menyerang dengan lebih dulu melilitkan tubuh mereka kuat-kuat di sekitar tubuh mangsa. Lilitan ini dapat menyebabkan serangan jantung dan kematian pada mangsa tersebut. Menurut Brad Moon, Profesor Biologi di University of Louisiana di Lafayette, lebih mudah bagi ular untuk menelan hewan-hewan pengerat seperti rusa, babi hutan atau bahkan monyet daripada menelan manusia. Sebab manusia memiliki bahu lebar berbentuk persegi yang sulit untuk dimasukkan ke dalam mulut si ular.
Meski lebih sulit menelan manusia, tapi ular-ular piton berukuran besar bisa saja menelan manusia dewasa karena mereka memiliki kemampuan untuk menelan mangsa yang berukuran tubuh 10 kali lebih besar dari ukuran mulut mereka. Patrick T. Gregory, profesor biologi dari University of Victoria, menjelaskan ular memiliki rahang yang fleksibel karena tulang kuadrat yang menyatukan rahang atas dan bawah mereka tidak bersambung secara rigid. Tulang itu bisa bergerak bebas secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, rahang bawah bagian kanan dan kiri ular juga tidak bersambung dengan tulang rigid seperti rahang manusia, tetapi oleh ligamen elastis yang memungkinkan kedua bagian itu terpisah. Adapun untuk memasukkan tubuh mangsa mereka secara perlahan dari bagian mulut ke perut, piton menggunakan gigi tajam mereka yang melengkung dan mengarah ke belakang dengan menggerakkan rahang bawah kiri dan kanan secara bergantian. Selain gerakan rahang, otot bagian tubuh yang elastis serta kelenjar ludah juga turut membantu mereka menelan utuh-utuh tubuh mangsa mereka. Natopers, itulah sedikit penjelasan kemana ular piton lebih sering memangsa manusia di tahun-tahun ini dibandingkan tahun zaman dahulu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Topers.